Om Swastiastu, saya Madar Budi Dharma dengan NIM akhir 034. Saya dari kelas D Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai insertion sort. Nah, baik, di sini seperti yang terlihat merupakan sebuah flowchart yang digunakan untuk membangun insertion sort. Nah, di sini ada 4 fungsi, yaitu main function, kemudian ada baca array function, kemudian ada function insertion sort, kemudian yang terakhir ada cetak array. Nah, pada main di sini digunakan untuk memasukkan batas atau limit dari random angka yang akan kita gunakan di insertion sort. Kemudian untuk di bagian function array, di baca array, di function baca array di sini digunakan untuk merandom angka dari limit yang telah kita masukkan tadi. Misal kita masukkan 7, ada 7 angka yang di random dengan limit random itu 100, berarti ada 7 buah angka 100, pokoknya dalam 100 angka tuh ada 7 angka. Kemudian eh, kita masuk ke insertion sort yang digunakan untuk mengurutkan angka-angka tersebut. Kemudian kita masuk lagi ke cetak array untuk mencetak angka-angka yang telah diurutkan di insertion sort. Baik, langsung saja kita ke Visual Studio. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, sebelum ke Visual Studio Code, ini ada beberapa tayangan cuplikan video mengenai insertion sort. Nah, itu tadi merupakan cuplikan tayangan mengenai insertion sort. Kali ini kita akan beralih ke Visual Studio Code. Baik, untuk Visual Studio Code. Nah, sudah terlihat di sini. Oke, di sini sudah ada function main untuk pertama kalinya. Nah, untuk di sini function main kita memasukkan input angka saja atau input untuk limit dari random angka yang nanti akan dibuat di function baca array. Kemudian di sini di function baca array kita akan membuat limitnya menjadi random angka. Nah, kemudian di sini ada cetak array untuk mencetak angka yang telah disusun nanti di insertion sort. Baik, langsung saja kita ke penjelasan insertion sort, yaitu bagian utama dari penjelasan video kita kali ini. Nah, baik, seperti yang terlihat di sini ada for loop dengan nilai variabel i yang dimulai dari angka 1 hingga n-1. Ini membagi array menjadi dua bagian. Bagian yang sudah terurut dari 0 hingga i-1 dan juga bagian yang akan diurutkan dari nilai i hingga n-1. Nah, kemudian di dalam loop nilai pada indeks i disimpan sebagai variabel x dan variabel stop diatur menjadi false dan variabel j diatur sebagai i-1. Kemudian ada sebuah while loop yang berfungsi untuk memeriksa dan juga memindahkan nilai x ke posisi yang tepat dalam array yang sudah terurut. Loop ini akan berjalan selama j kurang dari 0 dan juga stop masih bernilai false. Jika nilai pada indeks j lebih besar daripada nilai x, nilai tersebut akan dipindahkan ke indeks j plus 1 untuk memberikan ruang bagi nilai x. Jika pada nilai j tidak lebih daripada x, maka loop akan dihentikan dan mengatur stop menjadi true. Setelah loop selesai, nilai x akan ditempatkan di indeks j plus 1
sehingga setiap elemen sebelumnya telah terurut dengan benar. Nah, itu tadi sedikit penjelasan di bagian insertion sort. Kemudian array yang sudah diurutkan tadi akan dicetak di bagian function cetak array. Langsung saja kita ke penerapannya. Sini kita kembali lagi ke bagian flowchart di bagian konsolnya. Sebentar, mungkin kita ulang saja bagian konsol. Oke, stop dulu. Nah, sini seperti yang ada di function main. Nah, baik, kita telah berada di logaritmnya. Nah, jadi ini di bagian main. Untuk memasukkan angka, kita coba masukkan angka 7 saja. 7. Untuk speednya kita speed menjadi apa saja. Oke. Baik, tadi kan udah dibuat di function baca array. Ini merupakan angka random yang dibuat dari 7 angka random. Jadi ada 83, 35, 39, 29, 75, 10, dan juga 31. Kemudian di bagian sisi kirinya ini sudah mulai masuk ke insertion sort function untuk mengurutkan angkanya. Oke, baik. Kemudian kita akan masuk ke function cetak array untuk mencetak angka yang telah diurutkan tadi. Nah, baik. Ini merupakan hasil dari pengurutan angka tadi. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai insertion sort. Sekian, terima kasih.